Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Afrelia, NPM 1901011014 dari kelas PAIC semester 4. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi terkait mata kuliah Fikih Munakahat, yaitu materi yang pertama dengan judul Mengapa Harus Menikah? Pernikahan adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad. Tujuan pernikahan yaitu sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam rangka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Menikah juga ada aturannya. Sejak pra pernikahan atau memilih pasangan, saat akad, pasca pernikahan, atau mendalami rumah tangga. Aturannya secara detail dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat An-Nisa ayat 34 sampai 35. Di dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bagaimana tata cara kita dalam berumah tangga. Materi selanjutnya yaitu tentang konsep peminangan dan kafaah dalam Islam. Khitbah adalah menampakkan keinginan menikah terhadap seorang perempuan tertentu dengan memberitahu perempuan yang dimaksud atau keluarganya atau walinya. Tata cara peminangan. Yang pertama, melihat calon atau wanita. Yang kedua, tidak melamar wanita yang telah dilamar laki lain. Yang ketiga, merahasiakan pelamarannya. Rahasiakan lamaran dan kumandangkan pernikahan. Yang keempat, wanita yang dilamar terbebas dari segala mawani atau pencegah dari sebuah pernikahan. Yang kelima, wanita melamar laki-laki secara syar'i tidak masalah. Hukum Islam sangat menjunjung tinggi hak wanita. Mereka tidak hanya berhak dilamar, tetapi juga memiliki hak untuk melamar lelaki yang disukainya. Kafaah atau kufu adalah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Materi selanjutnya yaitu rukun dan syarat pernikahan. Pernikahan memiliki beberapa rukun yang harus dipenuhi, yaitu ada 5. Yang pertama harus ada suami, yang kedua ada istri, yang ketiga ada wali, yang keempat ada 2 orang saksi, yang kelima ada syihad yang terdiri dari ijab dan qabul. Masing-masing rukun ini memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, syarat calon suami, yaitu calon suami setidaknya harus memenuhi 6 syarat. Yang pertama, tidak dalam keadaan ihram. Yang kedua, kehendak sendiri. Yang ketiga, jelas orangnya. Yang keempat, calon suami. Yang kelima, jelas calon laki-lakinya. Dan yang keenam, calon suami tidak berhubungan mahram dengan calon istri. Syarat calon istri ada 4. Yang pertama, tidak dalam keadaan ihram. Yang kedua, ditentukan secara jelas sosoknya. Yang ketiga, tidak sedang menjadi istri orang lain. Yang keempat, jelas perempuan. Selanjutnya yaitu syarat menjadi wali nikah. Yang pertama, kehendak sendiri. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, laki-laki. Yang keempat, taklif. Yang kelima, tidak fasik. Yang keenam, tidak memiliki celah dalam nalar atau penyakit pikun. Yang ketujuh, harus beragama Islam. Syarat syihad atau ijab qabul. Yang pertama sama dengan syarat ijab qabul dalam jual beli, yaitu antara ijab dan qabul tidak dipisah oleh pemisah yang lama, tidak digantungkan, tidak dibatasi oleh waktu, kedua menggunakan kata-kata yang tegas. Materi selanjutnya yaitu akad nikah dalam Islam. Yang pertama, pengertian akad nikah. Akad nikah adalah acara inti dari seluruh rangkaian proses pernikahan.
Akad nikah dimaknai sebagai perjanjian antara wali dari mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki dengan paling sedikit 2 orang saksi yang mencukupi syarat menurut syariat agama. Selanjutnya yaitu tata cara pernikahan Islam. Yang pertama, tidak ada pelanggaran agama karena menikah merupakan ibadah. Yang kedua, harus ada wali. Seorang wanita yang akan menikah tanpa seizin wali, maka pernikahannya batal kecuali walinya dalam keadaan kafir atau fasik. Yang ketiga, harus ada mahar. Yang keempat, harus ada 2 orang saksi. Yang kelima, diiklankan. Maksudnya adalah mengundang orang-orang yang dekat dengan kita supaya tidak terjadi fitnah. Materi selanjutnya yaitu wali dan saksi dalam pernikahan. Wali nikah secara umum diartikan sebagai orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan seorang laki-laki yang menjadi pilihannya. Pengertian saksi. Saksi nikah adalah orang yang menyaksikan secara langsung akad pernikahan yang berfungsi memberitahukan kepada masyarakat luas perihal pernikahan tersebut agar tidak timbul kesalahpahaman atau fitnah. Selanjutnya yaitu syarat-syarat untuk menjadi wali nikah. Yang pertama balik, yang kedua laki-laki, yang ketiga merdeka, yang keempat sama agamanya. Yang kelima, bisa melihat dan menilai, mengetahui calon suami baik atau buruk. Yang keenam, bukan orang fasik, bukan pendusta, serta bisa diterima kesaksiannya. Sebuah pernikahan tidak dianggap sah kecuali dengan hadirnya wali dari pihak perempuan atau wakilnya. Dan yang kedua, 2 orang saksi yang adil, muslim, merdeka, mukalaf atau laki-laki. Materi selanjutnya yaitu kedudukan dan jenis mahar dalam pernikahan. Kedudukan mahar sangat penting dalam perkawinan karena merupakan pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang diucapkan saat akad nikah berlangsung ataupun yang tidak diucapkan. Bisa dibayar tunai dan bisa juga dibayar secara bertahap. Mahar juga boleh disegerakan dan boleh ditunda atau setengah disegerakan dan setengah ditunda. Materi selanjutnya yaitu poligami. Poligami dalam perkawinan adalah seorang suami yang memiliki lebih dari 1 orang istri. Dalam perspektif hukum Islam, poligami dibatasi maksimal 4 orang istri. Poligami itu sendiri adalah sunnah. Di dalam poligami harus ada tujuan yang jelas. Poligami itu sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, tapi belum tentu sunnah bagi kita. Karena poligami yang dilakukan oleh Rasulullah bukan karena nafsu, tetapi melainkan karena dipilihkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikianlah tadi materi fikih munakahat yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.